Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Masailul Jahiliyah. Dan insya Allah pada maghrib hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari masalah yang ke-30 ya. Jadi Bapak Ibu ya, halaman 13. Terakhir kemarin kita sudah sampai membahas masalah yang ke-29. Sekarang kita akan masuk membahas yang masalah yang ke-30. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silahkan dibuka masalah yang ke-30. Saya bacakan as-salasun ya, masalah yang ke-30. Wahiyya min ajaibi ayatillah annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu minal afati. Artinya ini adalah perkara yang menakjubkan ya, pada ayat-ayat Allah, bahwa ketika mereka meninggalkan berpegang teguh dengan wasiat Allah, yaitu untuk bersatu. Ketika mereka meninggalkan wasiat Allah, meninggalkan untuk berpegang teguh terhadap wasiat Allah, yaitu untuk bersatu, maka mereka pun wartakabu manahallahu anhu, akan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala minal afat, yaitu dikatakan perpecahan. Nah ini minal iftirak. Kalau di kitab syarahnya ini manaha anhu minal iftirak. Akhirnya mereka justru malah mengerjakan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu perpecahan. Wasara kullu hizbin bima ladaihi farihin. Dan akhirnya setiap golongan mereka bangga dengan apa-apa yang ada pada sisi atau diri mereka masing-masing. Di setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Ini adalah ayat Al-Quran, yaitu yang dalam tanda kurung itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat ke-53. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah itu, dan ini keajaiban atau sesuatu yang menakjubkan dari ayat Allah, bahwa siapa saja yang meninggalkan wasiat Allah, yang meninggalkan perintah Allah, dalam hal ini yang dimaksud wasiat atau perintah Allah adalah untuk bersatu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dalam ayat yang lain. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Semuanya. Allah nyuruh ya, umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang beriman, supaya mereka i'tasamu bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Maksudnya apa? Ya agama Allah. Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Nah, itulah dia tali Allah.
wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Itu yang Allah perintahkan. Tapi orang-orang jahiliyah justru mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melakukan sesuatu yang oleh Allah dilarang, al-ittira', perpecahan tadi. Mereka tidak bersatu. Ini Bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Artinya apa? Nah, ketika ada suatu kelompok mereka meninggalkan perintah Allah untuk bersatu, dan ini adalah syariat yang memang Allah turunkan kepada para rasulnya, kepada para nabinya, termasuk kepada Rasul SAW. Maka kelak nanti mereka akan dijadikan oleh Allah terpecah belah. Tetapi sayangnya mereka justru bangga dengan kebatilan-kebatilan yang ada. Kebatilan kenapa? Karena mereka menyelisihi perintah Allah. Justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, akhirnya oleh Allah diazab mereka dengan kebatilan yang mereka lakukan sendiri, dan mereka bangga dengan kebatilan itu. Nah, itu. Orang yang bangga dengan kebatilan kira-kira bisa diperbaiki atau tidak, Bos sekalian? Susah. Orang yang bangga dengan kebatilan, bahagia dengan kebatilan, maka susah sekali diluruskan, susah sekali diperbaiki. Begitu halnya orang yang bangga dengan bid'ah, susah diperbaiki. Kayaknya nggak mungkin dirubah, kecuali kalau dia masih ragu-ragu. Nah, masih mending orang ragu-ragu. Tapi kalau orang udah senang, ya, hobi, itu susah. Ya, belum kemarin lah saya kedatangan teman itu ya. Nah, ngajar dia di salah satu perguruan tinggi di daerah Jawa Timur. Ya, teman waktu S2. Nah, itu ya susah. Nginep di rumah baca kitab-kitab yang ada ya. Dan di rumah saya memang di perpustakaan milik pribadi itu ada beberapa kitab yang sealiran dengan dia gitu ya. Kenapa saya beli? Ya dalam rangka ketika saya mengkritik misalnya tidak hanya asal sekedar kritik, tapi ada bukti gitu ya. Nah, maka dia buka-buka tuh kitab-kitab itu. Nah, ada kitab yang isinya adalah sholawat-sholawat yang dibuat oleh para ulama gitu ya. Dibuat oleh para ulama. Bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan di sana di kitab itu milik saya. Disebutkan keutamaan membaca sholawat ini adalah ini. Bisa begini dan begitu dan seterusnya. Hampir setiap sholawat yang ada dalam kitab itu disebutkan fadilahnya, keutamaannya, pahalanya dan seterusnya. Padahal sholawat itu adalah sholawat yang buat siapa? Bukan Nabi, bukan sahabat. Bahkan mungkin tabi'in pun bukan. Orang-orang yang datang belakangan. Wah, dia gembira sekali baca kitab itu. Saya bilang, antum kan sudah jelas. Tapi justru dia lebih mantap itu ya. Bahkan boleh nggak saya beli? Berapa antum mau jual katanya? Wah, enggak, saya bilang nggak boleh. Bahaya. Nah, susah dinasehati. Nah, padahal dia tahu ada hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Jadi salawat itu diajarkan oleh Rasulullah. Lalu Rasul mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya ada nanti salawat Ibrahimiyah. Nah, tapi dia lebih senang justru kepada kitab itu yang isinya adalah salawat-salawat yang diajarkan atau dibuat oleh orang-orang setelah Nabi dan para sahabat, bahkan mungkin setelah tabi'in. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang yang suka dengan kebatilan, suka dengan sesuatu yang bid'ah, itu susah, tidak akan seakan-akan tidak mungkin dia bisa berubah. Tapi orang yang masih ada keraguannya, ragu-ragu ini benar enggak, itu masih mending. Dikatakan fahadha hariyun annahu yatub wa yarji'u anhu. Nah, orang yang seperti ini yang masih ada keraguan, nah, bisa jadi orang seperti ini dia akan taubat, dia akan kembali kepada Quran Sunnah. Nah, tapi orang yang sudah senang, ya, udah tenang dengan amalan itu, wah itu susah sekali. La yatahawwalu anhu. Dia tidak akan bisa mau berubah dari kebatilannya itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, itu adalah ya, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menyimpang, menyelisihi, ya, maka azaghallahu qulubahum. Allah akan senantiasa menjadikan hati mereka terus menyimpang.
Falamma zagu azagallahu qulubahum. Dalam Al-Qur'an disebutkan demikian. Jadi ketika mereka atau seseorang itu menyimpang, berpaling dari ayat-ayat Allah, dari sunnah-sunnah Rasulullah, maka azagallahu qulubahum. Allah akan semakin menyimpangkan hati mereka, semakin jauh dari al-haq. Maka hati-hati sekalian, ketika kita sudah tahu ilmu dari Al-Quran, sudah tahu ilmu dari sunnah Nabi SAW, jangan pernah kita selisihi. Kalau toh kita belum mampu melakukannya, jangan pernah kita selisihi. Itu intinya. Jangan menganggap bahwa apa yang kita amalkan itu lebih baik daripada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Nah, ketika kita merasa apa yang kita lakukan lebih baik daripada apa yang ada dalam hadis Nabi, nah itulah dia akan dipalingkan oleh Allah. Kalau Allah sudah memalingkan seseorang, wah itu ngeri. Maka kata Nabi, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa memalingkan dia atau menyesatkan dia. Jadi kalau Allah sudah kasih petunjuk seseorang, tidak ada satupun orang bisa menyesatkan orang tersebut. Maka berbahagialah Bapak Ibu, orang-orang yang oleh Allah sudah diberikan hidayah, petunjuk. Bersyukurlah. Ya. Berdoalah terus semoga kita dalam keadaan seperti itu. Ya, di antara doanya ya, muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ya, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Berdoalah terus semoga hidayah itu selalu bersama kita. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, wa may yudlilhu, barang siapa orang yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Nah, orang yang menyimpang lalu oleh Allah disesatkan, tentu bihikmatin, dengan hikmah. Tidaklah mungkin Allah akan menyesatkan seorang hamba dengan zalim. Tidak mungkin. Ketika ada orang sesat, itu karena perbuatannya sendiri menyimpang, perbuatannya sendiri menyelisihi Quran dan Sunnah. Itulah nanti orang-orang yang oleh Allah disimpangkan, dipalingkan kepada kesesatan atau kebatilan, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka jauhilah sikap yang tadi berani menyimpang dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka kita lihat misalnya ada orang-orang di negeri kita lah, tokoh-tokoh ya, dia berani menentang Quran, maka pikirannya, omongannya itu selalu menunjukkan penyimpangan. Ada tokoh misalnya, partai tertentu, saya nggak usah sebut ya, nah, atau komunitas tertentu, dia lulusan pesantren, pernah kuliah di Mesir, di rumahnya banyak pelihara anjing. Ada yang tahu Bapak sekalian? Ada. Anjingnya gede-gede lagi. Wow. Sengaja dia pegang anjing. Padahal ya Rasul mengatakan, la tadkhulu ya malaikatun al malaikatu la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing atau ada patung. Itu. Ya. Tapi dia dengan bangganya memelihara anjing-anjing besar. Istrinya katanya lulusan pesantren, kuliah di perguruan tinggi Islam, hafal hadis, paham tentang hadis gitu ya, paham tentang fikih, bahkan bapaknya juga kiai punya pesantren, tetapi enggak pakai jilbab. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, menyimpang dia. Jelas perintahnya, tapi dia bangga dengan penyimpangannya. Maka kita perhatikan omongan orang tersebut. Ya selalu menyimpang, menyelisih Quran Sunnah. Bahkan dia yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, yang mengkritik kalau ada anak dipaksa pakai jilbab oleh orang tuanya. Pernah dengar beritanya ya? Nah, itu katanya nggak benar tuh, bahaya. Nah, padahal kebiasaan baik itu harus diterapkan sejak kecil. Bahkan Nabi mengatakan, ya, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat. Sejak kapan? Wahwa sab'u sinin, sejak usia 7 tahun itu sudah disuruh. Wadribuhum ala dzalika, dan pukul mereka. Maksudnya anak-anak itu jika mereka enggan diperintah untuk sholat wahum asru sinin, dan waktu itu usia mereka 10 tahun. 10 tahun sudah balik apa belum Bapak sekalian? 10 tahun sudah balik apa belum? Belum.
Usia itu dianggap balik kalau usianya sudah 15 tahun. Nah, 10 tahun itu belum balik. Kelas berapa? 1, 2, kelas 4 ya kira-kira ya. Nah itu kalau ada anak, kita punya anak usia 10 tahun kelas 4 kok nggak mau sholat, pukul. Pukul itu kan kira-kira bisa diartikan memaksa atau tidak? Ya bisa. Artinya memaksa seorang anak untuk melakukan perbuatan baik itu nggak apa-apa. Bahkan disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bilang wah itu bahaya. Nah, jadi selalu menyimpang orang itu. Ketika, nah itu bukti. Pokoknya orang kalau sudah berani menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, udah omongannya, perilakunya seluruhnya menyimpang. Kalau dikasih tahu, dinasehati, dia merasa lebih pintar. Saya anak kiai, saya lama di pesantren, bapak saya punya pesantren, saya kuliah di perguruan tinggi Islam. Jurusannya ini dan itu. Itu nggak ada artinya. Kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah akibat seseorang yang menyelisihi perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, akan terus menyimpang dia tanpa dia merasa bersalah. Bahkan dia senang dengan kebatilannya. Nah ini jadi bahaya sekali bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu katakan di sini, jadi orang yang seperti itu akan susah diperbaiki, dan dari mereka itulah kemudian akan muncul ya, permusuhan, muncul perpecahan, bahkan bisa jadi ada peperangan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh ya kepada perintah Allah. Dalam hal ini mereka tidak mau bersatu alal kitabi was sunnah. Tidak mau bersatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kalau kita ingin umat ini bersatu, katakan di sini, wala tajidu man yatamassaku bil ijtima'i 'alal kitabi was sunnati illa wa tajidu bainahumul ulfata wal mahabbata wat tanasura wat ta'awuna. Dan tidaklah kamu menemukan orang yang berpegang teguh untuk bersatu di atas Quran dan Sunnah kecuali mereka itu pasti bersatu hatinya, saling mencintai satu sama lain, saling tolong menolong sesama mereka, dan saling membantu sesama mereka. Jadi kalau ada orang dia mengikuti Quran Sunnah, berjalan di atas panduan Al-Quran dan Sunnah, dia ingin bersatu di atas Quran dan Sunnah, pasti orang-orang yang seperti itu akan saling menyayangi, saling tolong menolong, hatinya bersatu. Ka'annahum jasadun wahidun, seakan-akan mereka ini satu tubuh yang sama. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka tidak mungkin persatuan terjadi kecuali jika kita selaku umat Nabi ini berpegang teguh kuat-kuat kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita tinggalkan Quran, kita tinggalkan Sunnah, nggak mungkin terjadi persatuan. Yang satu ingin kembali kepada Quran Sunnah, yang satu ingin, dia tidak mau. Oh, ini udah masa lalu. Maunya berpegang teguh kepada teori-teori yang dibuat oleh orang-orang barat misalnya, oleh para politisi misalnya. Nah, maka tidak mungkin selama kaum muslimin sebagian mereka tidak suka berpegang teguh kepada Quran Sunnah, sementara yang lainnya ingin berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tidak mungkin ada persatuan. Lalu katakan wala wahdata illa bittiba'il kitabi was sunnah. Dan tidak mungkin ada persatuan kecuali dengan mengikuti Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mau bersatu, kaum muslimin sekalian, ikuti Quran Sunnah sudah. Itu pasti bersatu. Semua apa yang ada dalam Quran, semua apa yang diajarkan oleh Rasul di dalam Sunnah, baik Sunnah fi'liyah maupun Sunnah kauliyahnya maupun Sunnah takririyahnya, semua kita lakukan. Nah, itulah nanti kelak kalau kita ikuti yang akan menyatukan kita, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa ma ada dzalika fa innahu furqatun wa adzabun. Nah, sedangkan selain Quran Sunnah, kalau ada orang berpegang teguh kepada selain Quran dan Sunnah, sesungguhnya itulah benih-benih perpecahan dan itulah azab. Nah, itulah azab. Maka dalam hadis ya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW bersabda, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu itu rahmat, berpecah belah itu azab. Hadis akhrajahu Ibnu Abi Asim fi sunnati wal Qudai fi musnad Syihab wa hassanahu al Albani fi as-silsilah as-sahihah al ahadits as-sahihah. Hadis ini hadis hasan. Nah, jadi saya ulangi, kata Nabi apa? Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu itu adalah rahmat. Sementara kalau berpecah belah itu adalah azab bagi kaum muslimin. Tapi sayang yang justru populer di tengah-tengah kaum muslimin apa? Al-ikhtilafu rahmatun katanya. Al-ikhtilafu rahmatun. Berbeda-beda itu rahmat. Padahal itu bukan hadis Nabi SAW. Kalau ada orang itu hadis Nabi hadza maudhu, ini palsu. Yang ada ini. Ya, jadi bertolak belakang. Sehingga orang-orang yang menyandarkan kepada riwayat yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun gitu ya bunyinya. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat gitu. Bahkan ada kitabnya. Ikhtilaful ummah rahmat. Saya punya kitabnya. Nah, itu bahaya sekali. Nanti akan melanggengkan perbedaan, perpecahan. Karena mereka akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka Allah bilang tadi, kullu hizbin ladaihi bima ladaihi farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa-apa yang ada pada diri mereka. Slogannya tadi, slogannya ikhtilafu ummati rahmah. Atau mereka punya slogan, nata'awanu fima ittafaqna alaihi, kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa ya'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dan kita saling memberikan uzur sebagian kami terhadap sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih. Artinya saling toleran. Dalam perkara yang kita sepakati kita saling bantu-membantu kata mereka. Tapi dalam perkara yang kita berbeda, ya udah kita saling toleransi saja. Jadi kalau ada orang akidahnya Syiah, biarin. Ada orang senangnya melakukan perbuatan syirik, biarin. Ada orang yang senang dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, biarin. Ada orang yang ingin senantiasa sesuai dengan Quran Sunnah, biarin. Udah masing-masing aja. Kita nggak usah ribut. Kita kasih toleransi. Nah ini, slogan ini dikritik keras ya oleh para ulama salaf. Berbahaya sekali. Nanti akhirnya orang akan senang dengan kelompok masing-masing. Udah nggak usah ribut. Ada orang melakukan perbuatan bid'ah, nggak usah diributin. Udah masing-masing aja. Nah ini bahaya. Kaidahnya tadi. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini kaidah yang bahaya sekali. Tapi ini justru dijadikan slogan oleh mereka. Kalau ditanya ada dalilnya, nggak ada. Dalilnya mana? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Nah, ya kalau perbedaan kulit, perbedaan ras, suku, nggak ada masalah. Tapi mereka bukan itu yang dimaksud. Perbedaan madhab, perbedaan akidah, perbedaan paham, itu rahmat. Jadi kalau ada tadi secara akidah orang menyimpang, orang-orang Syiah misalnya, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang liberal, itu rahmat keberadaan mereka itu. Nah, karena tadi ada riwayat ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, pandangan orang-orang ini tadi ya yang menjadikan kaidah atau slogan ta'awanu ala fima ittafaqna alaihi wa ya'dziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, dengan riwayat ikhtilafu ummati rahmah, ini adalah pandangan yang batil, yang sangat berbahaya sekalian. Karena apa? Nanti faktanya mereka juga nggak suka kalau ada orang berbeda sama mereka. Itu omongan tok. Udahlah masing-masing berbeda nggak apa-apa. Tetapi ketika ada orang berbeda dengan mereka, mereka suka atau tidak? Tidak suka. Buktinya apa? Ketika ada pengajian, ustadznya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka diamkan atau dibubarkan? Dibubarin. Katanya ngomongnya kita saling toleran. Mana buktinya? Ngomong tok itu. Padahal ini slogan mereka.
Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ini batil. Ini akan melanggengkan tadi perbedaan. Jadi dalam amaliyah yang sudah jelas hadisnya mana yang sahih, mereka karena sudah punya kebiasaan mengamalkan sesuatu perbuatan bid'ah yang dalilnya tidak sahih, mereka nggak mau. Nah, ini jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu berbahaya dan memang itu adalah azab dari Allah. Jadi ketika ada seseorang menyimpang dari Quran dan Sunnah, dia akan terus menyimpang. Lalu kata saya Abdullah ya, fahaula'il ladzina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidu al aqidah. Orang-orang yang ingin menyatukan kaum muslimin, sebagaimana dikatakan, tentu saja kita semua ingin bersatu sebenarnya. Maka ya, kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, syaratnya apa? Wahidu al-aqidah. Satukan dulu akidahnya, samain. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka kita harus paham tuh akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara asma dan sifat seperti apa. Insya Allah nanti kajian kita di hari Sabtu malam hari ini akan, setelah ini selesai terus kitab-kitab akidah ya, gitu ya Pak Denwi ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat, tentang ubudiyah, tentang uluhiyah dan seterusnya. Nah, jadi satukan dulu akidah. Kalau akidah kita berbeda, nggak mungkin bisa bersatu. Kelihatannya secara fisik bersatu, tapi hati mereka terpecah belah. Sama seperti orang-orang Yahudi, kelihatannya bersatu, padahal mereka hatinya terpecah belah. Wa qulubuhum syatta, hatinya itu beda-beda. Maka akidah harus disatukan, Bapak sekalian. Bi antakuna jami'an ala aqidatit tauhidil lati ja'a biha Rasulullah SAW. Nah, hendaklah mereka itu di atas akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian wala tatrukun nas, jangan engkau tinggalkan orang-orang hadza kuburiyun, hadza sufiyun, hadza syi'iyun. Biarinlah mereka yang suka ke kuburan, minta-minta di kuburan, ahlu syirik maksudnya. Biarkanlah itu sufi, nggak ada masalah, biarin dengan amal mereka masing-masing. Ini ada syiah, biarin. Nah, selama itu dibiarkan, nggak akan mungkin ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan mungkin. Selama kita toleransi dengan akidah-akidah batil itu. Nah, maka mungkin orang-orang musuh-musuh Islam senang sekali itu. Kalau di negeri ini, ya, yang selain mengikuti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan bela. Kan kita sering dengar ya, bagaimana pembelaan orang terhadap Ahmadiyah. Ada nggak? Pembelaan orang terhadap Syiah. Pembelaan orang terhadap orang-orang ateis, komunis. Kan mereka bela-bela itu. Karena apa? Supaya eksis. Kalau mereka eksis yang berbeda-beda, lalu mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, orang Islam nggak mungkin disatuin. Tidak mungkin bisa disatukan. Pasti terpecah-pecah dan gampang dikuasai. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu apa? Akidah. Maka penting ngaji akidah itu. Akidah yang benar seperti apa? Akidah yang keliru, akidahnya jahiliyah seperti apa? Kita sedang pelajari ini. Maka yang keliru kita tinggalkan. Mari kita bersatu dalam akidah yang lurus, yang benar sesuai dengan akidahnya para ulama salaf, salafus saleh, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wa'tasimu bila ilaha illallah. Berpegang teguhlah kalian dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahidu al-hukma bima anzalallah, farji'u ila kitabillahi wa ila sunnati Rasulillah. Berhukumlah dengan apa yang telah Allah turunkan, kembalilah kepada kitab Allah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah. Lalu katakan wan budul qawanina wal anzimata wal adatal qabiliyata wa ghairu dzalika. Tinggalkanlah semua aturan, semua undang-undang, semua kebiasaan suatu suku. Tinggalkan itu semua dan kembalilah kepada kitab dan sunnah. Itu kalau kita mau bersatu ya. Irji'u ilal kitabi wa sunnah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena ya di situ rumusnya kalau kita ingin bersatu. Kembali pada Quran dan sunnah. Lalu katakan fala yattahidal muslimuna illa ala hadza. Maka enggak mungkin kaum muslimin itu bersatu, tidak akan mungkin kecuali mereka berpegang teguh kepada ini, kepada Quran dan sunnah. Illa ala
wahdatil aqidati wa wahdatil marji. Ya. Kecuali kalau mereka mau bersatu dalam akidah, bersatu dalam sumber rujukan, pedoman hidup. Tanpa kita kembali kepada akidah yang sama, tanpa kita mau kembali kepada sumber rujukan pedoman hidup yang sama, tidak akan mungkin ada persatuan. Jadi syaratnya itu kembali Quran Sunnah, perbaiki akidah, kembali kepada akidah yang benar. Nah ini sekalian. Dan ditambah lagi wa wahdatil qiyadah wa dzalika bisam'i wat ta'ah li waliyyi amril muslimin. Dan kalau kita sudah bisa bersatu dalam soal akidah, bersatu dalam kepada rujukan pedoman hidup yaitu Alkitab wa Sunnah, maka kita juga harus bersatu dalam kepemimpinan. Jadi kita harus pilih pemimpin dan pemimpin kita harus sama. Caranya gimana? Memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Nah, itu sudah ditulis oleh para ulama kitab-kitabnya. Nah, jadi seorang pemimpin kalau ingin baik memimpin umat ini, maka dia harus paham Quran Sunnah. Harus paham. Tapi kalau sekarang ada pemilu, salah satu unsur tesnya seorang calon presiden atau calon gubernur, calon wali kota, calon bupati harus bisa baca Al-Quran dan dites baca Quran. Kira-kira diprotes atau tidak? Orang suka atau tidak? Diprotes. Wah ini pelecehan dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya karena enggak ada tes baca Quran, apakah dia bisa baca Quran atau enggak, bisa jadi imam sholat atau tidak, dapatnya pemimpin yang amburadul. Jadi apa betul Bapak sekalian? Iya. Karena pemimpin yang kita pilih dia enggak jelas bisa baca Quran atau tidak. Sholatnya bagaimana? Ketika pun kita sholat, dicitrakan seakan-akan bisa sholat, kan seperti itu, seakan-akan bisa menjadi imam, padahal faktanya jelas. Nah itu bahaya sekali. Nah, Aceh, kalau Aceh ada kayaknya ya syarat, nah itu alhamdulillah, makanya Aceh cukup kuat tuh. Ya. Jadi sekalian harus kembali kepada Quran Sunnah. Bahkan dalam persoalan kepemimpinan tadi harus satu, wa wahdatil qiyadah. Nah kalau kita udah dapat pemimpin yang baik, maka kita harus as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah inilah dia perkara-perkara yang bisa menyatukan kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara. Yang pertama apa? Anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini satu. Allah ridho. Jadi kita hanya menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Quran dan Sunnah. Berpegang teguh. Seberat apapun godaannya harus kembali pada Quran Sunnah. Dan yang ketiga apa? Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian saling berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan saling memberi nasihat kepada orang-orang yang ya Allah berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kalian. Maksudnya kepada pemimpin yang oleh Allah diizinkan dia menjadi seorang pemimpin, kita nasihati kalau memang ada penyimpangan yang dilakukannya, Bapak sekalian. Nah ini kata Nabi SAW berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka itu ya. Jadi selama kita bangga dengan perselisihan, perpecahan di antara kita, maka selama itu pula kita tidak mungkin ya, kaum muslimin tidak mungkin bisa disatukan. Maka lakukanlah terus upaya-upaya bagaimana supaya secara akidah kita ini semua benar ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Caranya gimana? Ya adain kajian-kajian. Alhamdulillah di masjid ini udah ada 3 kajian Pak ya, Pak Denu ya. Wah bagus sekali. Jadi masjid yang maju dan makmur itu sebenarnya masjid-masjid yang ngadain kajian dan kajiannya berbasiskan kitab. Jelas kitabnya. Jadi kalau masjid belum ada kajian, wah itu masih jelek sekali itu ya. Nah, ada kajian tapi kajiannya selapanan, tematik ganti-ganti pembicaranya, itu belum. Tapi lumayan daripada nggak ada kajian. Nah, lumayan. Kan ada tuh masjid baru ada kajian tapi kajiannya selapanan gitu ya.
selapanan sekali. Nanti yang ngomong beda-beda, gantian pembicaranya. Nanti yang satu mengatakan ini bid'ah, yang lain bilang ini nggak bid'ah. Wah, repot tuh jamaahnya. Repot itu jamaahnya. Ya ada tuh masjid ngadain pengajian rutin Ahad pagi, tapi yang diundang ustadznya pahamnya beda-beda. Yang terjadi apa? Jamaah yang bingung. Kalau mau membentuk jamaah supaya tambah baik ilmunya, tambah banyak, tambah lurus, harus jelas kitabnya. Nah, kadang orang kan lebih senang dengan banyaknya yang hadir, sekedar itu. Tetapi target yang seharusnya itu menjadi target penting, yaitu meluruskan umat, mengajarkan umat ilmu yang benar, pemahaman yang benar, itu ditinggalkan. Nah ini. Tapi tadi masih lumayan. Nah, cuma nanti kalau begitu ada masjid seperti itu harusnya disaring. Siapa nih ustadz-ustadz yang kira-kira akan diundang? Jangan sampai nanti tabrakan, beda paham. Kan banyak tuh masjid yang seperti itu. Nah ini akhirnya bingung jamaah. Jadi saya kira ini sekalian apa yang bisa kami sampaikan, supaya ada waktu untuk tanya jawab sekitar 4 menit lagi ya. Monggo Pak Agus silakan. Tadi ya. Ustaz disebutkan bahwa kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Ya. Tidak bisa memberi petunjuk kepadanya. Ya. Padahal bukankah yang memberikan, yang menyesatkan anak Adam itu adalah setan? Mohon penjelasannya. Ya, ya, baik. Terus tadi ada dari sini? Jangan Pak ya? Ya. Monggo, Pak Jazin ya. Masih kembali ke pertanyaan saya beberapa masalah. Betulkah kawan JA itu ada bersektor-sektor? Ya. Kemudian apa yang bisa kita kenali atau indikatornya kalau kita tahu kelompok sana itu kelompok Syiah, kelompok sana kelompok Sunni. Ini kan ini sementara kan jadi semua orang mengatakan Syiah sebagai ancaman. Ya, baik, terima kasih Pak Jazim. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Pertama Pak Agus tadi katakan bahwa Allah bisa saja menyesatkan seorang hamba. Bukankah yang menyesatkan itu adalah syaitan? Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, syaitan itu sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kita, enggak. Aslinya enggak punya. Kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan tidak akan bisa ya. Disebutkan ya, ada di dalam Al-Qur'an ayatnya. Illa ibadakal mukhlasin, kata syaitan. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, syaitan nggak bisa nguasain. Nah, jadi lemah sekali sebenarnya syaitan itu. Tapi karena kita punya hawa nafsu, nah akhirnya syahwat kita inilah yang menerima godaan syaitan. Nah kalau kita sudah menerima godaan syaitan, akhirnya kita sesat. Hati kita jadi hitam. Nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Nah ketika begitu, tentu Allah zat yang maha bijaksana al-hakim, nah sesuai dengan amal perbuatannya, maka dia akan disesatkan. Karena tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan sesatkan karena memang dia yang cenderung sesat. Ya udah disesatkan. Kalau dia semakin sesat omongannya, perilakunya, terus Allah tadi dalilnya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Itu ya, dalam Al-Qur'an surah As-Saff kalau tidak salah itu ya. Nah, ini Pak Agus, jadi hakikatnya ya semua kalau ada orang tersesat itu sesungguhnya dari dirinya sendiri. Setan itu cuma provokator, ngompor-ngompori tok. Dia sendiri nggak bisa sebenarnya. Cuma dia ngompori, tapi disambut oleh syahwat kita. Maka nanti di akhirat setan protes. Ya. Jangan nuduh-nuduh saya. Kamu sesat, yaitu karena dirimu sendiri. Karena diri kalian sendiri. Setan hanya ngompori saja, memprovokasi. Nah, dia datang kepada kita untuk mengganggu kita. Nah, maka dalam Al-Quran summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata syaitan, saya pasti akan datangi mereka hamba-hamba Allah dari depan, dari arah depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Itu syaitan. Memang begitu dia, kamu ngompori. Nah, ini jadi hakikatnya karena perbuatan dia, lalu kemudian Allah izinkan dia sesat. Ketika dia sesat, maka azagallahu qulubahum. Allah akan sesatkan hatinya. Itu dalilnya. Jadi itu Pak Agus. Iya, syaitan memang izin kepada Allah dan Allah izinkan, silahkan saja. Silahkan saja.
Nah, ketika dia berusaha menggoda tadi, ada yang berhasil, ada yang tidak. Seandainya syaitan punya kekuatan, maka semua bisa berhasil disesatkan, tapi tidak semua. Bahkan syaitan sendiri, ya nanti sebentar saya carikan ayatnya, illa ibadikal mukhlasin. Nah, nanti bapak-bapak dan harus kalian bisa cari ya dalam Al-Quran. Maaf. Al-mukhlasin. Nah, di antaranya misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 40. Nah, Pak Agus Bapak sekali silahkan buka itu Al-Hijr ayat 40. Syaitan bilang, dia berkata syaitan, Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Itu syaitan ngomong begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata syaitan? Ya Tuhanku, ya, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. Syaitan diputus sesat karena tidak mau taat kepada Allah. Apa kata syaitan? Aku pasti akan jadikan kejahatan, ya, pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, bagi hamba-hambamu di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Syaitan bilang, aku akan menyesatkan mereka semua. Tapi dia bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, nggak bisa. Nah, ini menunjukkan kelemahan syaitan sebenarnya. Gitu. Ya itu tadi dalilnya. Ya itu Pak Agus ya. Baik. Yang terakhir, Syiah itu apa indikatornya? Nah, ada kitab Al-Milal wan Nihal, ditulis oleh seorang ulama, kalau nggak salah As-Sarkhasi ya, As-Sarkhasi. Al-Imam As-Sarkhasi menulis kitab judulnya Al-Milal wan Nihal. Dulu kitab ini kami pelajari waktu mondok di Gontor ya, jadi salah satu pelajaran penting. Nah, disebutkan ciri-ciri Syiah, sekte-sektenya macam-macam ya. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Gulat, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah dan lain-lain. Nah, cirinya apa? Di antara indikator Syiah itu dari keyakinan. Nah, mereka meyakini yang Gulat ini, yang Rafidhah, bahwa Ali lah orang yang berhak mendapatkan risalah kenabian, bukan Muhammad. Ini yang paling parah. Sehingga Muhammad itu sebenarnya bukan Rasul. Allah keliru, harusnya ke Ali itu risalah. Kan ngaco tuh ya. Orang-orang Syiah Rafidhah itu. Atau yang lebih rendah, ada yang menganggap sahabat yang paling mulia itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Nah, maka orang-orang seperti ini sangat benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka sudah berkhianat kepada Ali. Dan mereka sangat benci kepada orang-orang yang ikut perang bersama Aisyah waktu perang Jamal bersama Ali, perang di atas unta Aisyah. Maka mereka benci kalau ada anak dikasih nama Aisyah di lingkungan Syiah, maka akan dibunuh. Saking bencinya kepada sahabat Aisyah Ummul Mukminin, padahal itu istri Rasulullah SAW. Itu dari sisi keyakinan mereka, akidah mereka. Dari perbuatan orang Syiah itu, ya apa namanya? An-Niyaha. Niyaha itu meratapi kematian Husain bin Ali. Maka ada hari Syura, 10 Asyura itu mereka mukul-mukul dirinya sendiri, kan, melukai sampai berdarah-darah. Nah, itu dari perbuatan menyimpang. Kalau sholat, mereka itu pakai batu Karbala. Di atas tempat sujud keningnya itu naruh batu Karbala. Ada yang berani terang-terangan. Waktu saya makan, ada acara rapat di Ring Road, ada rumah makan Mataraman kalau nggak salah ya. Ada ya rumah makan Mataraman ya. Nah, saya rapat di sana sama teman-teman. Ada musolahnya. Waktu zuhur kami sholat jamaah. Dia nggak mau ikut jamaah sama kita. Lalu saya perhatikan, sholatnya aneh. Dia sholat tapi aneh. Ternyata emang ada batu. Dia ketika duduk di antara dua sujud itu takbiratul ihram, gini-gini tangannya. Wah, ini orang Syiah. Jelas lagi tadi ada batu yang ya batu hitam itu ya, batu dari Karbala. Mereka yakini itu ya memiliki keutamaan. Nah, ini dari sisi amaliyah, Pak Jazin dan Bapak sekalian. Nah, itu ciri-ciri Syiah. Dan mereka suka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Ya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Aisyah dan lain-lain itu.
Padahal Rasul bilang, la tasubu ashabi, la tasubu ashabi, la tasubu ashabi. Lau anna ahadakum ya, anfaqa misla uhudin zahaban la yablughu mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian caci maki sahabatku, 3 kali Rasul bilang. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, maka dia tidak akan mungkin mampu mencapai kebaikan para sahabat meskipun 1 mud, bahkan boro-boro 1 mud, setengah mudnya pun nggak mungkin. Lah kok ada orang berani-berani mencaci maki sahabat? Maka kalau ada orang berani mencaci maki sahabat, itu ciri-ciri orang Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya tidak akan mungkin mencaci maki para sahabat karena berdasarkan hadis ini tadi. Jadi itu Pak Jazin di antara yang bisa kami terangkan ya tentang indikator atau ciri-ciri orang Syiah. Tapi kalau mereka minim sedikit, mereka akan melakukan takiyah. Takiyah itu berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Nah itu susahnya. Tapi kalau udah agak banyak, mereka berani terang-terangan. Jadi saya kira ini Allah Ta'ala alam. Terima kasih bos sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.